Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Hari ini kita membahas tentang sebuah topik yang sangat spesial, yaitu mengapa kami percaya Bapak Nadiem Makarim. Nah, yang saya maksud dengan kami di sini adalah bahwa kami itu para guru punya sebuah organisasi di WA yang anggotanya itu sekitar 600-an. Dan dari berbagai testimoni yang banyak sekali saya temukan, hampir kesemuanya dari kami itu menyatakan percaya dengan integritas seorang Bapak Nadiem Makarim. Jadi track record beliau selama ini sudah sangat teruji, karena sebagai seorang pendidik, saya sejak tahun 2017-an itu sudah merasa skeptis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, di mana pada saat itu Pak Anies Baswedan kemudian digantikan oleh Bapak Muhajir Effendi yang dulu pernah mengeluarkan kebijakan full day school dan ditentang oleh banyak sekali organisasi besar termasuk NU dan Muhammadiyah dan lain-lain, bahkan ada beberapa perusahaan yang terkait dengan pendidikan itu menentang kebijakan full day school itu. Nah, sampai Pak Anies Baswedan sendiri juga eranya adalah saya merasakan itu tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi khususnya di dunia pendidikan sejak dua orang itu. Nah, mungkin ke belakang-belakangnya lagi saya juga nggak tahu, cuma yang jelas sebagai seorang pendidik saya kurang merasakan dampak yang besar dari dua orang pendidikan tadi, dua orang tokoh pendidikan yang tentu tidak mengurangi hormat kita kepada keduanya, cuma mungkin karena keadaan pada saat itu di mana tidak terlalu banyak inovasi berarti yang muncul. Nah, barulah sejak eranya Pak Nadiem Makarim, memang ini pro dan kontranya juga luar biasa sekali. Di mana kalau kita melihat pro dan kontranya itu nggak sama seperti mungkin kayak Menteri POPR, kemudian ada Menteri Keuangan, yang mereka juga punya pro dan kontranya masing-masing, tapi tidak sedahsyat dan sebesar Kemendikbud atau Pak Nadiem Makarim ini. Artinya terlepas dari besarnya valuasi Gojek saat ini, kita harus akui bahwa Pak Nadiem Makarim ini berhasil mengobok-obok tradisi lama di dunia pendidikan kita. Pertama, kebijakan yang beliau luncurkan dulu kita ingat yang menjadi pro dan kontra dan sangat besar dampaknya, yaitu penghapusan ujian nasional. Padahal ini adalah salah satu yang ditunggu-tunggu oleh kalangan pendidikan kita, cuma sayangnya pada saat itu yang saya ingat yang paling keras menentang itu dulu Pak Yusuf Kalla, di mana beliau mengatakan bahwa kalau kita melakukan penghapusan UN, kita akan ketinggalan jauh sekali dengan negara-negara maju lainnya, karena dimanapun negara-negara itu punya standar khusus tentang lulusan anak didik mereka. Bagaimana kalau UIN ditiadakan? Nah, selain Pak Yusuf Kalla juga tentunya banyak sekali tokoh-tokoh besar lainnya yang memprotes kebijakan itu, namun dampaknya sampai sekarang kita rasakan, siswa-siswa kita gembira sekali dengan penghapusan itu, juga guru-guru tidak perlu lagi stres dengan rekayasa nilai segala macam. Kemudian berlanjut ke kontroversi berikutnya, yaitu tentang kita tahu 2019 kita mengalami musibah yang luar biasa juga mengubah bangsa kita, yaitu COVID-19. Akhirnya pemerintah di Kemendikbud itu meluncurkan kurikulum COVID, darurat COVID. Nah, dengan kurikulum ini, walaupun saya juga termasuk orang yang kontra pada saat itu, tidak begitu menikmati dengan pembelajaran jarak jauh, namun harus kita akui bahwa program itu berhasil. Karena terbukti bahwa pembelajaran tetap berlangsung, pulsa tetap lancar, dan dari segala masalah yang muncul, overall program itu berhasil. Walaupun kita pada saat itu melihat pemimpin sekelas Pak Jokowi juga Luhut Panjaitan itu kelabakan dengan serangan dari sana sini, karena kita tahu bahwa orang yang percaya COVID akan menyerang dengan
orang yang tidak percaya COVID, begitupun sebaliknya. Akhirnya kita mengeluarkan kebijakan sebagus apapun itu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang pada saat itu. Akan selalu muncul pro dan kontra yang luar biasa. Nah, kemudian Pak Nadiem Makarim itu melangkah lebih jauh lagi dengan menghadirkan kurikulum merdeka. Nah, kita lihat di sini ini betul-betul merupakan sebuah terobosan juga karena ini memberikan otonom yang lebih besar kepada sekolah-sekolah untuk menentukan proses bahkan sampai ke penilaian siswa langsung diberikan secara bebas kepada sekolah tersebut. Dan juga kurikulum merdeka ini lebih berpusat kepada anak didik. Jadi mereka terlibat di dalam penyusunan proyek, kemudian tidak lagi terbebani dengan penilaian atau asesmen. Nah, itu salah satu terobosan yang luar biasa juga dikeluarkan. Kemudian bentuknya sangat futuristik sekali, di mana kalau kita melihat rancangan-rancangan pendidikan masa depan dari berbagai negara maju itu semuanya memang mengarah ke freedom atau kebebasan. Nah, kemudian yang harus kita akui pula, memang ini spesialisnya Pak Nadiem adalah beliau telah berhasil menyambungkan ratusan ribu pusat-pusat pendidikan dengan internet. Walaupun sampai sekarang mungkin masih ada daerah-daerah tertentu yang tidak tersambung, cuma yang jelas terobosannya itu sangat signifikan sekali, ratusan ribu tersambung dengan jaringan internet. Jadilah kita sering sekali berurusan dengan media belajar yang menggunakan sistem daring seperti dulu kita belum mengenal Chromebook, kemudian spreadsheet, ada istilah Zoom meeting, kemudian juga berbagai macam aplikasi seperti guru mengajar dan lain-lain. Itu adalah terobosan yang luar biasa. Kemudian terobosan yang berikutnya yang begitu signifikan adalah bahkan ini uh, mendapatkan apresiasi dari luar negeri juga, yaitu tentang yang disebut beliau sebagai shadow team atau tim bayangan, yang sebenarnya itu adalah vendor-vendor yang terdiri dari ratusan anak muda berprestasi yang rela mereka meninggalkan karirnya yang bagus di sebuah perusahaan demi bergabung di dunia pendidikan yang banyak sekali membuat aplikasi-aplikasi dan metode pembelajaran jarak jauh lainnya yang tersambung dengan internet. Luar biasa sekali. Kemudian ada lagi program yang juga revolusioner menurut kita adalah guru penggerak. Nah, di mana dulu orang tidak terpikirkan bahwa kita membutuhkan inspirasi yang datang dari daerah kita sendiri. Jadi dengan program guru penggerak ini, guru-guru direkrut dari daerah masing-masing, kemudian mereka terdiri dari orang-orang yang terbaik dan dilatih. Kemudian mereka ini akan melatih lagi guru-guru di bawahnya untuk memberikan inspirasi agar guru-guru di bawah ini bergerak sampai lapisan bawah. Dengan demikian potensi kreativitas yang muncul di daerah itu lebih keluar. Nah, beda kalau nggak ada sosok inspiratif seperti itu. Kita akan sulit sekali siapa yang mau kita teladani. Nah, dengan adanya guru penggerak ini, guru-guru di daerah bahkan yang terpencil sekalipun itu bisa inspired dan kemudian bergerak mereka. Kemudian kita mengamati juga bahwa beliau sering sekali melakukan belusukan, bahkan hingga ke pelosok-pelosok. Kita lihat agenda-agenda beliau itu sampai ke pedalaman Kalimantan, kita lihat bahkan sampai ke Papua. Beliau menginap di sana untuk mengetahui kondisi pendidikan di daerah tersebut beberapa malam, kemudian tujuannya adalah untuk listening, mendengarkan apa saja kebutuhan serta keluhan-keluhan orang di sana untuk kemudian ditindaklanjuti dalam kebijakan. Nah, salah satu kebijakan yang muncul dari seringnya beliau belusukan itu adalah yang saat ini begitu kontroversi dan masih menjadi perdebatan panas adalah RUU Sisdiknas atau Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana kalau seandainya undang-undang ini gol, itu akan banyak sekali membantu pihak-pihak yang selama ini termarginalkan, misalnya seperti guru pesantren, honorer, guru-guru PAUD yang selama ini masih belum diakui atau statusnya masih abu-abu, dan kemudian juga para guru yang masih belum tersertifikasi yang seharusnya sudah menerima hak mereka paling maksimal itu sejak 2015 kemarin, tapi sampai sekarang masih belum uh, terayomi oleh pemerintah. Nah, lewat rancangan undang-undang inilah insya Allah semuanya bisa dirangkum. Dan saya terus terang menjadi orang yang sangat marah ketika ada pihak-pihak yang begitu gencar untuk menolak
rancangan undang-undang ini yang padahal kalau semestinya dibicarakan baik-baik, ini akan melahirkan sebuah undang-undang yang sangat berdampak sekali secara positif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kemudian kalau kita perhatikan siapa saja yang selama ini menolak rancangan undang-undang Sisdiknas ini. Ternyata mereka yang menolak itu adalah orangnya itu-itu juga. Mereka pula lah yang menolak penghapusan ujian nasional. Ya, mereka-mereka itulah yang menolak ujian nasional, mereka itulah yang menolak program guru penggerak, mereka itulah yang begitu gencar dengan penolakan atas shadow timnya atau tim bayangan Pak Nadiem Makarim. Karena itu kita mendoakan semoga di akhir-akhir masa jabatan beliau ini, beliau berhasil untuk meloloskan gol-gol beliau dan kita-kita harus menjaga apa yang beliau wariskan. Karena warisan yang terbesar bukanlah harta, bukanlah bangunan, mereka semua itu fana, tetapi warisan yang terbaik adalah warisan ilmu pengetahuan, itulah yang akan kekal abadi menemani kita kelak. Semoga bermanfaat tayangan ini buat Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.